Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti Siorini. Kali ini kita akan belajar ekonomi materi sistem pembayaran. Adapun ruang lingkup materinya meliputi 1. Konsep dasar dan prinsip sistem pembayaran. 2. Jenis-jenis alat pembayaran. 3. Fungsi dan tujuan sistem pembayaran. 4. Infrastruktur sistem pembayaran. 5. Lembaga dan regulasi sistem pembayaran. 6. Isu-isu kontemporer dalam sistem pembayaran. 7. Dampak sistem pembayaran terhadap perekonomian. 1. Konsep dasar sistem pembayaran. A. Pengertian sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of exchange atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. B. Tahap pemrosesan dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan meliputi otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Prinsip sistem pembayaran. Prinsip yang pertama, keamanan atau safety. Artinya memastikan keamanan dana pengguna dari risiko kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan. Prinsip yang kedua, efisiensi, adalah sistem pembayaran harus mampu memproses transaksi dengan biaya yang minimal bagi pengguna dan penyelenggara. 3. Prinsip aksesibilitas. Artinya layanan pembayaran harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Prinsip keadilan. Artinya semua pengguna dan penyedia jasa pembayaran harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. 5. Prinsip kepatuhan. Artinya penyelenggara sistem pembayaran harus beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Sistem interoperabilitas memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan pihak yang menggunakan sistem pembayaran lainnya. 7. Prinsip inovasi, artinya sistem pembayaran harus terbuka terhadap inovasi teknologi dan pengembangan layanan pembayaran yang lebih baik dan efisien. 2. Jenis-jenis alat pembayaran. 1. Uang tunai. Berupa fisik terdiri dari uang kartal dan uang logam. 2. Uang kertas. Berupa kartu debit, kartu kredit, dan kartu prabayar. 3. Transfer kredit, yaitu proses jenis-jenis clearing RTGS dan peran transfer kredit dalam transaksi skala besar. 4. Jenis uang elektronik meliputi berbasis kartu dan berbasis server. 5. Jenis pembayaran digital meliputi QR Code atau QRIS, dompet digital atau digital wallet, mobile payment, dan virtual account. 3. Fungsi dan tujuan sistem pembayaran. A. Fungsi sistem pembayaran antara lain 1. Fasilitator perdagangan, yaitu untuk memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa. Fungsi yang kedua, efisiensi ekonomi, yaitu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan perputaran uang. Fungsi yang ketiga, stabilisasi atau stabilitas sistem ekonomi. Sistem keuangan, yaitu mendukung kelancaran arus dana dan mengurangi risiko sistemik. Fungsi yang keempat, inklusi keuangan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. B. Tujuan sistem pembayaran. 1. Memfasilitasi transaksi ekonomi. 2. Menciptakan efisiensi dan ekonomi dalam ekonomi. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 4. Mendorong inklusi keuangan. 5. Meningkatkan keamanan dan kepercayaan. 6. Mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. 4. Infrastruktur sistem pembayaran meliputi 1. Jaringan komunikasi, yaitu peran infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung transaksi pembayaran elektronik. 2. Sistem clearing,
yaitu mekanisme penyelesaian transaksi pembayaran nilai kecil secara massal. 3. Sistem pembayaran real-time gross settlement atau RTGS, yaitu mekanisme penyelesaian transaksi pembayaran nilai besar secara individual dan seketika. 4. Switching, yaitu lembaga yang menghubungkan berbagai sistem pembayaran dan memfasilitasi interoperabilitas. 5. Gerbang pembayaran atau payment gateway, yaitu peran dan fungsi gerbang pembayaran dalam transaksi online. 6. Infrastruktur pendukung lainnya, meliputi mesin edisi, ATM, dan infrastruktur fisik lainnya. 5. Lembaga dan regulasi sistem pembayaran, meliputi 1. Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran termasuk pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran. 2. Penyedia jasa pembayaran atau PJSP, meliputi klasifikasi dan peran berbagai jenis PJSP atau bank, fintech, dan lain-lain. 3. ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, meliputi peran asosiasi dalam pengembangan industri sistem pembayaran. 4. Regulasi dan kebijakan sistem pembayaran, meliputi berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BI terkait sistem pembayaran, misalnya peraturan mengenai uang elektronik, QRIS, dan keamanan cyber. 5. Perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, meliputi hak dan kewajiban konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa. 6. Isu-isu kontemporer dalam sistem pembayaran. 1. Isu mengenai inklusi keuangan, meliputi peran sistem pembayaran dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 2. Isu mengenai keamanan siber, meliputi ancaman keamanan dalam sistem pembayaran digital dan upaya pencegahannya. 3. Isu inovasi teknologi dalam pembayaran atau fintech, meliputi dampak perkembangan teknologi finansial terhadap sistem pembayaran. 4. Isu tentang interoperabilitas dan standarisasi, meliputi pentingnya keseragaman dan keterhubungan antar sistem pembayaran. 5. Isu mengenai efisiensi dan biaya transaksi, meliputi upaya untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. 6. Isu mengenai perlindungan data pribadi, meliputi isu terkait privasi dan keamanan data pengguna dalam transaksi digital. 7. Isu tentang pembayaran lintas batas atau cross-border payment, meliputi tantangan dan perkembangan dalam memfasilitasi pembayaran antar negara. 8. Isu mengenai Central Bank Digital Currency atau CBDC, meliputi konsep dan potensi penerbitan mata uang digital oleh bank sentral. 7. Dampak sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama, terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana sistem pembayaran yang efisien mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan. Dampak yang kedua terhadap inflasi, yaitu peran sistem pembayaran dalam pengendalian inflasi. Dampak yang ketiga terhadap stabilitas keuangan, yaitu kontribusi sistem pembayaran terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 4. Dampak terhadap kebijakan moneter, yaitu bagaimana sistem pembayaran mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi sistem pembayaran. Untuk lebih memahami materi sistem pembayaran, marilah kita mencoba menjawab pertanyaan dalam uji kompetensi berikut ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk men-share materi ini agar lebih bermanfaat serta mohon dukungannya dengan mengklik tombol like and subscribe untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih.